Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Porstek TV. Mungkin kimia dulu. Kimia mau membahas Pak Abdul Halim, salah satu sahabat kita juga nih. Ya, mungkin kita ini aja ya, saya ngasih bukan secara satu arah ya, mungkin bisa ditanggapi juga oleh teman-teman lain yang lebih ahli. Jadi memang Nobel ini dia kan tadi sudah dipaparkan kalau dia itu punya harta yang banyak ya, harta yang banyak, sukses sebagai seorang wirausaha, tetapi salah satu teknologinya yaitu dinamit yang dia digunakan untuk tambang, kan tambang kan perlu bahan peledak juga ya, itu digunakan untuk perang atau untuk kejahatan gitu. Nah, si Nobel ini dia nggak ingin tuh dikenal sebagai orang yang menciptakan bahan peledak, tapi dia ingin dikenal sebagai orang yang apa ya, yang baik lah kayak gitu. Akhirnya dia menggunakan seluruh apa ya, kekayaannya itu, dia menggunakan kekayaannya itu untuk diinvestasikan di satu apa ya, satu investasi yang aman ya. Kan mungkin kita bertanya-tanya ya, kok uangnya Albert ini udah 100 tahun yang lalu nggak habis-habis sih? Nah itu sebenarnya diinvestasikan, jadi diinvestasi yang aman sehingga keuntungannya itu bisa terus ada. Kalau kita pernah lihat di sosial media kan itu ada tentang investasi dari Utsman bin Affan ya yang masih ada sampai sekarang. Nah ini salah satunya hampir sama seperti itu. Jadi Albert ini dia berwasiat agar uangnya itu diinvestasikan di investasi yang aman sehingga bisa digunakan untuk tadi kebaikan rekognisi orang-orang yang memberikan kontribusi kepada kehidupan manusia. Nah, kontribusi bisa dari segi riset, bisa dari segi perdamaian tadi. Nah, kalau dari sisi tadi memang menarik yang disampaikan sama Pak Sidik tadi tentang perdamaian, yang terutama yang termuda ya Malala ya. Jadi mungkin kita bertanya-tanya apa sih kontribusi Malala sampai dia dapat Nobel kan kayak yang harus wah gitu kan. Tadi kan kalau disebut World Food Program kan dia sampai sekian juta Impact-nya ya Pak, impact-nya. Impact-nya sekian juta orang misalkan. Tapi Malala sih apa sih kayak gitu? Mungkin baru dengar setelah dia dapat Nobel. Nah, sebenarnya Malala itu dia hanya melalui tulisan ya, dia ngasih kayak kritik atau apa ya pandangannya tentang kebijakan pemerintah atau tentang apa ya yang ada di negaranya ya, keresahannya dia tulis. Nah, sehingga dari hanya tulisan itu, bukan hanya sih, memang tulisan kan lebih tajam dari pedang katanya, pena lebih tajam katanya Pak Sidik seperti itu. Nah, dari tulisannya itu dia itu sampai kayak dibenci sama satu kelompok ini ya, dibenci ya dia. Terus dia itu sampai pulang sekolah ya, bayangkan anak SMA mungkin ya, dia itu pulang sekolah terus disergap di bisnya terus ditembak di kepalanya. Jadi dia mendapatkan 2 peluru di kepala. Nah, untungnya pelurunya itu enggak ke otak ya. Jadi dia kayak yang masuk kiri keluar kanan, tapi mungkin kan struktur otaknya enggak di sebagian mata kayak gitu. Jadi kayak dari sini mungkin otaknya nggak sampai sehingga dia masih bisa selamat. Nah, mungkin itu ya yang istimewanya dari seorang, maksudnya remaja saking apa ya, aktivitas menulisnya mungkin berpengaruh sampai dia mendapatkan ganjaran peluru seperti itu. Nah, dan begitu juga dengan penelitian yang mendapatkan hadiah Nobel itu biasanya punya impact yang tidak hanya di bidangnya. Jadi misalkan penemuan dari X-ray itu dapat fisika, tetapi sebenarnya impact-nya X-ray itu kan dia bisa di kimia, di fisika, di biologi, hampir di semua bidang kayaknya perlu X-ray ya sekarang ya. Di
militer juga kayaknya seperti itu. Nah, dengan yang kimia sekarang ini, nah ini juga punya impact yang cukup besar sebenarnya. Jadi meskipun dia mendapatkan kimia di bidang kimia, tetapi impact-nya atau dampaknya itu bisa di banyak hal, termasuk di kedokteran dan manusia keseluruhan ya, kemanusiaan seluruhnya. Karena kan dia kan membuat suatu rekayasa genetik itu bisa lebih mudah. Nah, jadi kan ada penyakit-penyakit yang dia disebabkan oleh bakteri, oleh infeksi virus, ada juga yang karena faktor keturunan, yaitu genetik itu. Nah, kalau genetik kan karena udah genetiknya ya, jadi kan yang harus diubah ya struktur kodenya dia. Nah, si dua pelaih Nobel ini, Charpenter sama Doudna ini, Profesor Charpenter sama Profesor Doudna itu dia menemukan dan menjabarkan mekanisme yang sebenarnya itu udah ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk rekayasa genetik. Jadi ketika satu bakteri diinfeksi sama virus, bakteri itu punya satu rantai DNA. Nanti mungkin ini ya, Mbak Iva lebih paham ya terkait dengan istilah biologicalnya. Nah, satu rantai DNA tadi itu dia bakalan berikatan dengan satu potongan DNA dari virus. Jadi RNA dari virus itu di-cut terus ditempelin di sana. Nah, itu sebagai satu tempat untuk bertahan ya. Jadi kalau misalkan ada infeksi lagi, si bakteri itu bisa mengingat, oh ini yang pernah ada nih dulu nih. Jadi dia bisa langsung ngepotong-potong RNA-nya virus itu sehingga nanti nggak menginfeksi. Nah, dia ngepotongnya ini secara precise di bagian mana sampai mana itu yang dimanfaatkan, sehingga kalau misalkan kita tahu nih misalkan Pak Sidik pingin anaknya bermata biru misalkan. Nah, kalau misalkan kita udah tahu anaknya mau mata biru, bermata biru atau bermata apa gitu, biar kayak yang western mungkin. Nah, jadi kalau udah tahu genetik dari retina yang bermata hitam, terus genetik dari retina bermata biru. Nah, yang bermata hitam itu bisa secara presisi dipotong, terus digantikan dengan yang genetik dari bermata biru. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang lucu adalah ada satu riset ya, laporan penelitian terkait dengan evaluasi peraih Nobel di bidang kimia. Jadi memang beberapa tahun ini kebanyakan hasil atau yang meraih Nobel kimia itu lebih kepada life science ya, jadi lebih kepada rekayasa genetik, biomolekuler kayak gitu. Nah, jadi seolah-olah peraih Nobel kimia itu adalah peraih Nobel di bidang kimia plus life science, jadi kayak gitu. Nah, yang kimia murninya yang kayak misalnya kita reaksi atau apa kayak itu masih kurang kayak gitu. Kecuali yang kemarin ya, yang pas waktu baterai ya, itu kan memang lebih kimia ya, nggak ada life science-nya. Nah, jadi ada yang seperti itu, tetapi hasil penelitian ini pun sempat ditanggapi ya oleh peraih Nobel sendiri. Jadi memang sekarang itu lebih cenderung kepada life science ya, kimia tapi yang ada life science-nya. Nah, ini membuktikan bahwa kimia itu memang bidang ilmu yang bisa menyeluruh ya, bisa diverse ya, nggak hanya yang kita pelajari misalkan kimia fisika, kimia analitik kayak gitu. Tapi juga biokimia pun juga bisa kayak gitu. Ada. Jadi membuktikan bahwa kimia itu punya banyak kontribusi di banyak bidang. Nah, yang menariknya itu adalah salah satu peraih Nobel ya, Venta Kraman.
Ramakrishnan. Aduh, ini nanti di-cut ya, saya lupa soalnya. Betul, Venta Ramakrishnan betul. Oh, jadi salah satu ini peraih Nobel Venta Ramakrishnan itu, dia itu sebenarnya pengen jadi dokter dulunya setelah lulus SMA, tetapi dia malah ngambil jurusan fisika. Terus setelah lulus fisika, dia itu ke luar negeri ya, ngambil juga sama jurusan fisika, tetapi di tengah jalan dia itu kayak pengen pindah ke biologi kayak gitu. Jadi pas waktu dia kuliah S3, dia itu kayak mutung atau apa ya, setengah hati melakukan penelitiannya. Pundung. Jadi dia kayak ngambek kayak gitu, setengah hati, tapi dia bisa lulus. Nah, setelah bisa lulus, dia itu pengen banting setir nih, pengen ke penelitian yang biologi dengan memanfaatkan pengetahuan fisikanya. Kan kita ketahui banyak waktu itu penelitian biologi kayak DNA yang ditemukan justru oleh ahli fisika dengan kristalografinya. Nah, dengan memanfaatkan ilmu fisikanya, dia meneliti di bidang biologi, justru di bidang biologi. Dan dia sempat ngelamar untuk jadi dokter ya, MD, karena MD di Amerika itu kan harus diambil setelah lulus minimal S1 gitu. Nah, tapi dia ditolak program kedokteran itu, padahal waktu SMA dia ditawarin program kedokteran, dia justru melamar dan ditolak karena dia lebih tertarik kepada penelitiannya, bukan kepada praktek kedokterannya gitu. Nah, akhirnya dia ambil S2 lagi nih untuk bidang biologi, tetapi dia putus di tengah jalan. Karena apa? Karena dia udah merasa udah dapat apa ya, feel atau pengetahuan dasarnya dari biologi. Akhirnya dia keluar, nggak selesai sekolahnya dan meneliti di bidang biologi. Dia meneliti di ribosom ya, kalau nggak salah ya, Pasifik ya. Nah, kemudian dia mendapatkan Nobel Prize di bidang kimia. Jadi dia jurusan fisika, meneliti di bidang biologi, tetapi dapat Nobel Prize-nya di bidang kimia. Fenomenal sekali ya Pak ya. Jadi memang harus ya, kalau misalkan jurusan tuh kayaknya melenceng-melenceng, tapi yang melenceng aja bisa dapat Nobel gitu kan. Ya, itu kayak, tapi dia itu dari kayaknya India. Biar orang kayaknya Pak. Dia dari India, terus dia tinggal di Amerika. Nah, sekarang dia tinggal di Inggris. Oke. Dan penerima Nobel Chemistry tahun ini tuh Profesor Emmanuel Charpentier sama Jennifer Doudna ya Pak ya. Itu beliau berdua ini saling berkolaborasi menemukan Cas9. Jadi teknologi Cas9 ya Pak ya, tadi yang dibicarakan itu untuk menggunting ya atau memotong rantai DNA ya Pak ya, sehingga itu dianggap berkontribusi sehingga nanti bisa menjadi apa ya, kayak semacam alternatif pengobatan ataupun alternatif treatment ya untuk pengobatan yang memang ada yang melibatkan gangguan genetika seperti itu ya Pak Halim ya. Sebenarnya nggak terbatas di pengobatan, bisa juga kayak rekayasa DNA dari tanaman sehingga bisa dapat apa namanya ya, bisa dapat misalkan padi yang dia itu 1 bulan misalkan udah bisa panen, atau yang lebih fantastis lagi, atau apa ya, yang nggak ada penyakitnya kayak gitu. Nah, yang menarik lagi ya dari yang Profesor Charpentier, dia itu apa ya, pindah-pindah. Jadi dia itu kan biasanya kebanyakan menelitinya itu di satu tempat ya, di satu tempat berkarirnya, atau pindah lagi. Nah, yang justru yang Charpentier ini dia pindah-pindah kayak terus ya, mulai dari kalau dilihat ya, dari Jerman, terus dia sempat di Amerika juga, terus di Prancis. Dia sekolahnya kalau nggak salah di Prancis ya. Jadi dia itu pindah-pindah. Kalau misalnya sebenarnya saya sudah pernah melihat profil dari Profesor Emmanuel ini. Dia itu pernah dapat L'Oreal Women in Science. Jadi pas waktu diwawancara memang kayak inspiratif banget. Dia pas waktu itu lagi baru pindahan ya,
Dia itu kayak masih buka-buka apa sih, buka-buka barang-barangnya penelitiannya dia, terus nunjukin, oh aku nemukan apa namanya, sampelku pas waktu S3 dulu nih, kayak gitu. Menarik juga ya sosok Profesor Emmanuel ini. Nah, bicara tentang wanita yang mendapatkan Nobel, ya kita lanjut dulu ya Pak ya, masih ada dua bidang, masih ada literatur sama kedokteran. Nah, bicara tentang perempuan ya di science, jadi science gitu kan, memang satu kalimat yang diucapkan oleh Prof. Emmanuel ini sangat inspiratif ya, Prof. Emmanuel Charpentier ini. Beliau bilang bahwa penghargaan ini itu sebagai bukti ya, bahwa memang wanita di dalam bidang tertentu bisa membuktikan diri ya Pak ya. Jadi mereka bisa mendapatkan apa ya, semacam pengakuan dari dunia internasional dengan apa yang mereka lakukan.